Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah ada di ujung hari yang ke-28 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Maghrib nanti kira-kira 50 menit lagi kita masuk di tanggal 29 Ramadan. Di akhir Ramadan ada kewajiban bagi kita selain ibadah Ramadan, itu adalah untuk membayar zakat fitri atau biasa kita sebut dengan zakat fitrah. Dalam sebuah hadis yang cukup populer diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga ada dalam kitab-kitab hadis yang lain, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri wal zakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin." Di dalam riwayat yang lain disebut bahwa zakat fitri itu dikeluarkan sebelum penyelenggaraan sholat Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itulah kita akan membahas ketemu dalam kesempatan kajian rutin kita di bulan Ramadan untuk bab zakat. Selain nanti bab zakat fitri atau zakatul fitrah, maka kita akan membahas tentang zakat mal, gitu ya. Ada dua macam. Zakat mal ini termasuk yang agak jarang dibahas, setidaknya di lingkungan kita, masjid ini, di lingkungan masjid ini. Harapannya dengan membahas tentang zakat mal, kita tahu bahwa ada kewajiban kita di dalam sebagian harta yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dikeluarkan selain zakat fitri. Zakat fitri itu biasa disebut dengan zakat badan. Gitu ya. Enggak peduli punya atau tidak punya uang, asalkan orang Islam kemudian menjalankan ibadah puasa, maka zakat badannya itu adalah zakat fitri. Tapi kalau zakat mal itu terkait dengan harta yang kita miliki. Jadi yang satu membersihkan badan, yang satu membersihkan harta. Kita bahas dulu pengertiannya az-zakat atau az-zakah.
Az-zakatu ismun lima yukhrijuhul insanu min haqqillahi ta'ala ilal fuqara wa summiyat zakatan lima yakunu fiha min rajail barakah wa tazkiyatin nafsi wa tanmiyatiha bil khairat fa innaha ma'khuzatun minaz zakat wa huwa an-nama wat taharah wal barakah. Saya ringkas saja terjemahannya. Zakat itu secara bahasa artinya yang pertama adalah an-nama, sesuatu yang tumbuh. Zakat itu dikatakan sebagai sesuatu yang tumbuh karena terkait dengan pertambahan harta kita. Yang kedua, zakat itu maknanya adalah at-thaharah, yang artinya suci atau bersih. Kenapa? Karena seiring dengan bertambahnya harta kita diharapkan juga ada bersihnya harta yang kita miliki itu. Makna yang ketiga dari zakat itu adalah al-barokah. Barokah itu biasa kita maknai dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min amwalihim, dari sebagian harta-harta mereka, sedekah. Sedekah. Makna sedekah di sini adalah zakat. Ya. Di dalam Al-Qur'an kata sedekah itu biasa dimaknai dengan zakat. Oleh karena itu nanti di dalam surah yang sama ayat 60 Allah juga menyatakan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi bahasa yang dipakai adalah sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya selain tentang pengertian zakat, zakat berarti bersih, zakat berarti tumbuh, zakat berarti kebaikan yang bertambah atau bertambahnya kebaikan, barokah. Secara istilah zakat itu artinya adalah sebutan untuk harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Baik. Dari aspek hukum, karena ini perintah, al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu hukumnya wajib. Ya. Kalau surah At-Taubah ayat 103 itu tegas menyatakan perintah untuk mengambil zakat dari harta umat, maka di dalam hadis banyak juga riwayat-riwayat. Kalau di dalam Al-Quran selain surah At-Taubah ayat 103 yang jelas tadi itu,
Ada beberapa ayat Al-Quran yang biasa menyandingkan antara zakat dan sholat sebagai satu perintah yang yang terus bergandengan. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya. Jadi banyak ayat yang semacam ini. Yang satu dimensinya vertikal ke atas kepada Allah, yang satu dimensinya horizontal kepada sesama umat manusia. Salat itu ibadah khusus dengan Allah, zakat ibadah khusus juga, tapi pelaksanaannya terkait dengan hubungan sesama manusia. Sementara di dalam hadis cukup populer juga beberapa riwayat. Saya tidak bacakan semuanya, saya bacakan di antaranya saja. Dalam sebuah riwayat yang cukup sering kita dengar, Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khams. Bunyal Islamu ala khams. Islam itu berdiri di atas 5 pilar. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah zakat, yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu Rasulullah SAW memberikan dorongan, motivasi supaya umat Islam ini mau membayar zakat. Salah satunya adalah, di Al-Quran dulu, banyak ya Al-Quran ya. Tadi surah Al-Baqarah, At-Taubah ayat 103, Al-Baqarah ayat 43. Kemudian ada lagi motivasi yang disebut di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Jadi semuanya memotivasi kita untuk, mendorong kita untuk membayar zakat. Kemudian ada di dalam surah At-Taubah ayat 71, surat Al-Hajj ayat 41, ada banyak. Sementara di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW memberi motivasi dengan ungkapan yang berbeda-beda. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abi Kabsyah Al-Athmari, Nabi SAW bersabda, Salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadisan fahfazuhu. Kata Rasulullah, ada 3 perkara yang saya berani bersumpah ya untuk 3 perkara tersebut, supaya kalian, saya ceritakan 3 perkara tersebut untuk dihafalkan, untuk diingat-ingat. Apa itu kata Rasulullah SAW? Yang pertama, mana qasamalun min shadaqatin. Yang pertama, saya bersumpah tidak akan pernah berkurang harta itu karena sedekah.
Sedekah yang wajib disebut zakat. Sedekah yang sunnah disebut infak. Maka kata Rasulullah, saya berani bersumpah, ma naqasa malun min sadaqatin. Saya bersumpah tidaklah berkurang sedikit pun harta yang disedekahkan, yang dibayar zakatnya atau yang ditunaikan infaknya. Itu yang pertama. Sumpah yang kedua dari Rasulullah supaya diingat-ingat, wala zulima 'abdun mazlamatun fa sabara 'alaiha illa zadahu Allahu biha izzan atau azzan. Yang kedua, saya bersumpah kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba itu teraniaya, dianiaya, dizalimi oleh siapapun, kemudian dia sabar menghadapi perkara tersebut, kecuali pasti Allah akan menambahnya kemuliaan. Gitu ya. Rasulullah, sumpah yang kedua dari Rasulullah supaya kita ingat betul adalah tidak seorang pun yang teraniaya, dianiaya, dizalimi, kemudian dia sabar menghadapi itu, kecuali Allah akan justru tambah kemuliaannya. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Yang ketiga, saya bersumpah kata Rasulullah SAW, ingat-ingatlah, tidaklah seorang itu memulai meminta-minta, ya, membuka pintu minta-minta. Maksud saya, mungkin bahasa kita, tidaklah seorang memulai minta-minta kecuali Allah akan mulai membuka pintu kefakiran baginya. Nggih. Kok ini adik mulai njaluk, apa maneh ditutukno maneh njaluke, mari njaluke tuman, maka pasti akan dibukakan oleh Allah pintu kefakiran. Makane wong sing duwe akeh kadang-kadang sik kurang terus ya, fakir itu ya, gak cukup. Baik, di antara tiga perkara yang diminta oleh Rasulullah mengingat-ingat itu, yang pertama tadi adalah ma naqasa malun min shadaqatin, tidaklah berkurang sedikit pun harta yang disedekahkan, yang dibayar zakatnya. Baik, itu bentuk motivasi dari Rasulullah SAW, dorongan. Bagaimana yang lain? Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ata rajulun min tamimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni zu malin katsir wa zu ahlin wa malin wa hadiratin fa akhbirni kaifa asna wa kaifa unfik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukhrizu zakata min malika fa innaha tuhratun tutahhiruka wa tasilu aqribaika wa ta'rifu haqqal miskin wal jar was sa'il. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini punya harta yang banyak, tapi saya juga punya keluarga besar, saya punya anak kuda, artinya punya peliharaan ternak-ternak. Maka beritahu saya wahai Rasulullah SAW, bagaimana saya harus mengelola harta saya.
Bagaimana saya harus menafkahkan harta saya? Rasulullah SAW bersabda, keluarkan zakatnya. Keluarkan zakat hartamu itu semua akan membersihkan dirimu, menyambung tali persaudaraan kerabatmu, dan kamu akan mengenali haknya orang miskin, kamu akan mengenali haknya tetangga, kamu akan mengenali haknya orang yang meminta-minta. Nah, ini karena orang-orang ini dalam kaitannya dengan harta zakat, harta infak, itu adalah orang-orang yang harus didahulukan, ya. Kerabat, kalau ada yang kekurangan, itu merupakan salah satu mustahik yang harus didahulukan, ya. Kemudian tetangga, kemudian siapa lagi? Orang yang memang minta-minta, itu harus didahulukan. Baik, itu riwayat atau hadis yang kedua. Yang lain, wah banyak sebenarnya ini, ya. Saya baca satu lagi, bagaimana Rasulullah SAW memotivasi umat Islam untuk membayar zakat. Dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jarir bin Abdillah, dia menceritakan, kata sahabat Jarir bin Abdillah, bay'atu Rasulullah SAW ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Saya dulu berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk komitmen menegakkan salat, membayar zakat, dan saling menasihati sesama muslim. Itu yang sifatnya motivasi. Sekarang yang sifatnya memberi peringatan, ancaman, at-tarhibu min man'iha. Ya, tarhib min man'iha. Ancaman bagi orang yang tidak mau menjalankan kewajiban zakatnya. Ada di dalam surah At-Taubah ayat 34-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Cukup saya baca di situ saja, ya. Ayat 34 saja. Surah At-Taubah ayat 34. Dan orang-orang yang menimbun emas perhiasannya, perhiasan emasnya, wal fiddah perhiasan peraknya, harta bendanya, wala yunfiqunaha dan tidak mau menginfakannya di jalan Allah, fi sabilillah di jalan Allah, fabashshirhum maka berilah mereka kabar buruk. Kabar gembira tapi isinya buruk, kabar buruk, yaitu apa? Azabin alim, azab yang pedih. Atau di dalam surah Ali Imran ayat 180 Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, jangan sekali-kali dia menduga, mengira itu baik bagi mereka. Ojo diarani kak ngekekno dhuwit iku mari ngono irit, wah engko cepet sugih. Bal huwa syarrul lahum. Tidak demikian, tapi itu justru syarrul lahum, akan buruk bagi mereka. Pada hari kiamat itu akan dikalungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang dia kumpulkan dan tumpuk-tumpuk tadi itu, ya. Akan disiksa dengan
sesuai berat yang dia kumpulkan. Itu dari dalil Al-Quran, surah At-Taubah ayat 34, surah Ali Imran 180. Dari hadis, ini hadisnya kalau nggak salah sudah pernah saya baca beberapa ya, karena ada beberapa hadis yang memberikan ancaman ya. Saya tidak baca semua, saya baca di antaranya saja yang menarik-menarik. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum muhajirin, khisalun khams, ada 5 perkara, nibtulitum bihinna, jika kalian diuji oleh Allah dengan 5 perkara itu, wa nazalna bikum, dan 5 perkara itu betul-betul mengenai kalian, turun kepada kalian, a'udzubillahi an tudrikuhunna, saya berlindung kepada Allah kalian bisa ketemu. Saya berlindung kalau kalian bertemu dengannya. Saya berlindung kepada Allah kalian bertemu dengannya itu. Yang pertama adalah lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihimul auja. Dalam riwayat yang lain, illa fasha fihimut ta'un wal auja. Tidaklah sebuah perbuatan fahisyah. Yang pertama kata Rasulullah, tidaklah sebuah perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah itu apa? Perbuatan fahisyah itu adalah apa? Fahisyah. Fahisyah itu biasa dimaknai dengan zina. Tidaklah sebuah perbuatan zina itu dikerjakan dalam satu komunitas, satu kaum, bahkan diiklankan, disebar-sebarkan. Ya, kayak sekarang itu disebarkan lewat sosial media. Gampang sekali. Iklan zina itu kan banyak. Ya. Iklan porno maksudnya ya. Kecuali pasti Allah akan izinkan namanya ta'un, wabah, wal auja, kelaparan, itu akan menjangkit. Jadi sudah berkali-kali saya menyampaikan ya, kita itu fokus pada prokes ya, sekolah daring, tapi gara-gara sekolah daring arek-arek itu, anak-anak itu justru lebih banyak melihat konten-konten porno. Kok berharap pandeminya berakhir? Sementara Rasulullah SAW menyatakan justru dengan konten yang terus tersebar itu virusnya tidak pernah selesai. Ya, oleh karena itu sederhana, hentikan konten porno, begitu ya. Ya, yang tidak boleh itu kontennya. Kalau HP-nya boleh saja. Ya, sosial media boleh saja. Cuma menghindari sosial media yang ada konten begitu, buka aplikasi yang aneh-aneh aja muncul kok. Gitu ya. Itu yang pertama. Tidaklah perbuatan zina itu tersebar luas bahkan diiklankan di masyarakat kecuali Allah izinkan wabah dan kelaparan itu juga akan tersebar luas. Yang kedua, nah ini babnya kita tadi itu. Yang kedua kata Rasulullah SAW, yang ketiga ya, yang kedua masih beda bab. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinina wa syiddatul mu'nah wa jawris sultan. Nah, saya ringkas saja. Dan tidaklah satu kaum itu nyambut gawe kok curang. Nyambut gawe curang, dodolan curang, nimbang curang, dadi pegawai curang. Sing ngeruk dadi pegawai curang iki Pak Matris ngene iki ya. Sing wis pensiun apa samiono dikai ya apa carane cekak titip tanda tangan fingerprint cekak titip tanda tangan fingerprint cekak curang cek teko dhewe fingerprint. Nah fingerprint teko dhewe wong weh gampang wonge pindah omah cidek-cidekan ambek kantor nek wis mari ngono fingerprint jam-jam 5:30 hari subuh mari ngono metu mulih
Si iso nglakoni. Saya kalau nggak bisa masuk ya. Saya kalau nggak bisa masuk, ya saya nggak absen, wis bapak jadi dianggap alpa. Iki gak dibelani omahe cidek. Gak tahu ketok nang kantor, tapi ini absennya penuh. Iku mang omahe cidek. Jadi wisuk titip jempol. Mari ngono mbonang ndi. Nek gak digoleki ambek pimpinane gak mucungul ngene ya. Baru kok bengi-bengi balik maneh. Ya sih akeh ngono iku. Fingerprint. Sekarang bukan fingerprint lagi, face print wajah. Setor wajah. Ini tetep iso ae ngono iku. Dibelani tuku omah cidek kantor kan gitu ya. Iya. Makanya saya kalau omahe adoh golek sing cidek niat nyambut gawe kok nyidekno omah ya. Golek omah iku niat nyideki penggawean. Golek omah iku niat goleki nyidek masjid iki. Ngalih kok lak timbang adoh-adoh omahe. Ngalih nang ndi golek nyideki penggawean. Wis seru omahe adoh lah apa sampai nyambut gawe. Gitu. Nah, kalau mau pindah omah ya nyideki golek masjid. Ya omah kene iki adoh masjid, aku tak pindah omah. Sing cidek masjid iku sing bener. Baik, tidaklah satu kaum itu pekerjaannya kok curang. Apa dodol buah semprot-semprot ae, mentah semprot. Saiki penggawean apa sing mboten curang niku? Ya apa iki ceritane? Kalau dulu yang kusul mikyal wal mizan, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Kalau saiki penggaweannya macam-macam. Ya. Kalau begitu apa kata Rasulullah SAW? Illa ukhidhu bisinin. Mesti krisis gak mari-mari. Krisis terus gak mari-mari. Krisis ke zaman tahun 95, 96, 97, 98 sampai 20 tahun kok pancet krisis. Iki wong-wong nyambut gawe ini gak jujur. Wa syiddatul mu'nah sama maknanya. Wa jawri sultan. Ketemu sultan yang jair apa? Penguasa yang zalim. Biasanya kan grundel ngopo. Ya, ketemu bupati korupsi, ketemu gubernur korupsi, ketemu iya apa gak korupsi wong rakyate yo nek kate pilihan nadong kabeh ngenteni amplopan. Jadi gak usah ngersulo. Ya, ngersulo pimpinane zalim. Sakjane jare Rasulullah ya masyarakatnya curang. Jelas itu yang kedua. Nah, yang ketiga bab zakat. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaim lam yuntaru. Dan yang ketiga kata Rasulullah, tidaklah satu kaum itu enggan membayar zakat kecuali muni'ul qatra. Ya. Qatra itu air hujan turun dari langit itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku gawe sing kono, nek gawe mriki wayahe butuh udan gak udan. Wayahe butuh tanduran cukul udan deres. Itu kalau bahasa sekarang namanya anomali cuaca. Dadi nek cuacane gak menentu. Ya. Iku ya zakatnya itu yang tidak terbayarkan. Potensi zakat, saya sudah baca referensi terakhir dari Badan Amil Zakat Nasional. Potensi zakat umat Islam itu ada pada angka 223,8 triliun. Ya, hampir seperempat ya, anggaran atau seperdelapan ya. Kalau sekarang itu anggarannya 2000 triliun ya. Kira-kira seperdelapan APBN gitu ya. Sing wis kebayar melalui lembaga amil zakat ya, melalui lembaga amil zakat ini itu gitu ya, lazismu dan lain-lain itu baru 8 triliun, kira-kira 3%. Maka itu yang membuat cuaca kita itu mengalami anomali ya. Anomali itu apa? Aneh ya, gak sesuai. Wayahe rendeng karena udan,
wayahe garing, wayahe butuh panas, udan, banjir. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sullita alaihim aduun min ghairihim fa ya'khudhu ba'dha ma fi aidihim. Dan tidaklah satu kaum itu menyalahi janji dengan Allah dan Rasulnya, kecuali pasti Allah akan memberikan kekuasaan musuh-musuh mereka atas mereka, sehingga mereka akan mengambil sebagian atau mengambil apa yang mereka miliki. Bahasa gampangnya, penjajahan itu karena masyarakatnya tidak memenuhi janji dengan Allah dan Rasulnya. Janji dengan Allah dan Rasul niku napa? Nomor siji sing singkat-singkat mawon. Nomor siji surah Al-A'raf 172, janjine niku adalah mengesahkan, mentauhidkan Allah. Dan itu janji yang sudah diambil sejak umat-umat terdahulu, bukan sekarang saja. Janji Allah dengan manusia itu adalah mentauhidkan, tidak menyekutukan Allah. Tauhid, tidak syirik. Nek akeh syirik berarti akeh sing ngingkari janji. Kalau sudah banyak yang mengingkari janji, maka jangan aneh kalau sebuah bangsa itu, khususnya bangsa muslim, karena yang diikat janji dengan Allah itu orang Islam saja, maka itu menjadi bangsa yang terjajah. Wong Islami jumlahnya akeh, kok gak berdaya ini. Nah, janji dengan Allah, banyak kemusyrikan. Janji dengan Allah dan Rasulnya yang kedua itu kan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat Rasul itu mengikuti Rasul. Yang kedua yang paling pokok, sebenarnya ada beberapa. Yang paling pokok itu sholat. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjalankan sholat, ya, tidak menyia-nyiakannya dan tidak meremehkannya, maka Allah sudah mengambil perjanjian dengannya, dia akan dimasukkan di surga. Siapa yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakannya dan meremehkannya, maka Allah tidak punya janji lagi dengan orang tersebut, sehingga Allah nanti akan menentukan secara bebas apakah dimasukkan neraka ataukah diampuni, terserah Allah. Ya, itu janji yang kedua itu adalah sholat. Ya, makanya mas yo jumlahi mayoritas nek akeh sing ninggal sholat sudah dilepas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya biasanya ngersulo yoan, ngersulo nopo, biyen dijajah Amerika, biyen dijajah Londo, ganti dijajah Uni Soviet, ganti dijajah Amerika, saiki ganti jajah Cina. Gak usah ngersulo, salate akeh sing ninggal. Pun sing terakhir, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi illa ju'ila ba'suhum bainahum. Tidaklah pemimpin-pemimpin umat itu kok enggan berhukum dengan hukum Allah, kecuali Allah akan jadikan bencana mereka adalah pertikaian di antara mereka sendiri. Ya. Jadi bencanane wong Islam sing rupa pertikaian antar umat Islam itu berarti ya khususnya pemimpin-pemimpin umat Islam itu sudah enggan menggunakan hukum Allah, dan meninggalkan hukum Allah itu sudah menjadi salah satu indikasi yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, tali-tali Islam itu akan putus satu persatu. Kalau putus satu tali, orang akan berpegang kepada tali berikutnya sampai terus demikian. Dan yang pertama kali putus itu adalah hukum-hukum, yang terakhir kali putus adalah sholat. Oh, sholat enggak kok, hukumnya kata dilakoni, mungkin gitu ya. Baik, itu tadi tentang motivasi dan ancaman dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang yang enggan membayar zakat. Sekarang masuk pembahasan zakatnya ya.
Napa dhisik? Zakat fitri dhisik lah. Kalau di sini zakat mal dulu, zakat fitri dulu. Saya bahas agak cepat aja, waktunya tinggal 10-12 menit ya. Zakatul fitri ay zakatil lati tajibu bil fitri min Ramadan wa hiya wajibatun ala kulli fardin minal muslimin saghirin aw kabirin zakarin aw unsa hurrin aw abdin. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar. Tadi sudah saya bacakan hadisnya. Zakat fitri itu wajib. Kemarin ada yang tanya ke saya lewat Japri, yang tanya itu Ustadz, tapi rupanya ditanya itu bingung. Ya napa Ustadz? Saya ini kebutuhan sehari-hari itu kadang masih utang, apakah saya wajib zakat fitri? Wajib, saya bilang. Nah, jadi yang ditanya itu seorang ustadz, rupanya pertanyaannya dioper ke saya. Wajib. Zakat fitri itu kata Rasulullah SAW wajib bagi setiap hamba, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, bayi sekalipun, maupun orang yang merdeka maupun hamba. Hamba itu kan gak duwe koyo, gak duwe bondo, gak duwe apa-apa ya. Nah, kalau kemudian ada orang yang betul-betul tidak mampu, ya kewajibannya pemerintah nanggung, ini bayar itu. Jadi wajib. Tapi saya kira yang dimaksud tadi itu nek dhek biasa utang itu kuatire kulino tuh. Kulino jadi gak iso terpenuhi itu. Ya, padahal kebutuhan liane. Karena sekarang itu mau ngomong nggak mampu sama sekali itu aneh. Kenapa aneh? Ngomong kabeh nyekel HP, gitu loh. Kabeh duwe kendaraan, terus piye ngomongnya kadang-kadang, ya begitu. Jadi tetap punya kewajiban itu, wajib. Ya. Nah, masalah nanti caranya. Apakah sah bayar zakat dengan hutang? Sah. Ya, zakat fitrah maksudnya sah, gitu ya. Tetap sah. Wong mas kawin utangnya sah kok. Mas kawin utang iso dilakoni, lah iki bayar zakat. Utang wis takon. Baik. Ya. Zakat fitrah itu disyariatkan sejak tahun kedua Hijriah ya, di bulan Sya'ban. Ya. Itu khususnya zakat fitrah itu tuhratan lis-shaim. Karena itu zakat fitrah itu sasaran utamanya adalah fakir miskin, jangan yang lain-lain, gitu ya. Sasaran utamanya. Karena tujuan utamanya adalah supaya pada hari raya itu tidak ada orang yang kelaparan. Tuhratan lis-shaim. Dan dia untuk membersihkan orang yang berpuasa mimma asayakuna waqa'a fihi minal lagwi war rafath walitakuna aunan lil fuqara wal ma'uzain. Jadi membersihkan orang yang puasa, karena orang puasa itu belum tentu selesai puasanya, si ono rofas, si ono ngomong elek, si ono iku. Jadi makanya tadi saya sebut itu tuhratan, itu membersihkan badan kita, khususnya bagi yang berpuasa. Nah, itu juga untuk menunjang, membantu orang-orang fakir supaya pada hari raya tidak ada lagi orang yang bersedih karena tidak bisa makan. Ya. Saya kira secara umum itu. Terus berapa? Kalau waktunya juga jelas ya, sebelum sholat Id selesai, berapa yang harus dikeluarkan? Mana ini pembahasannya? Saya sampaikan dalam riwayat yang juga dari Ibnu Umar tersebut jelas ya. So'an min tamrin au so'an min syairin. Satu so' tamer, satu so' gandum. Itu pilihannya. Nah, sekarang orang sini nggak makan gandum, nggak makan tamer, makannya beras. Maka kemudian satu sok beras. Satu sok beras itu berapa? Konversi lama itu 2,5 kilo. Konversi baru itu 2,8 kilo. Ya, supaya apa? Untuk lebih aman. Ya, luweh karuan, gitu loh. Oleh karena itu konversinya sekarang 2,8 kilo. Ya. Atau 3 liter kurang lebih. Yang di sini pakai 28 kilo. Sampean pakai 28 kilo nggih, Pak? Cak catur nggih. Besok. Ya. 2,8 kilo. Ya. Nek ana sing pun 3 kiloan ndak apa-apa, diterima saja, ya. 2,8 kilo.
Berasnya ya jenis sesuai yang biasa dimakan. Sing biasa dimakan sing 12.000-an ya sing disetornya ya sing 12.000-an sak kilo nggih. Aja diwali. Baik. Terakhir zakat mal supaya ini ya. Supaya katut-katut. Zakat mal itu untuk membersihkan harta. Ya. Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Macam-macam. Ada zahab, ada emas, ada fiddah, perak, ada zuru, hasil tanaman, ya, hasil pertanian, hasil perkebunan, tijarah, perdagangan. Termasuk juga zakat profesi, yang penting-penting saja. Zakat mal berupa emas. Ya, nisabnya adalah, saya langsung ngomong nisab aja. Nisabnya adalah isyruna atau 20 dinaron. 20 dinar. Nisabnya. Jadi minimal nek duwe mas-masan 20 dinar. Ya, 20 dinar niku pinten gram. Ya. 20 dinar itu sepakat. Masalah jadi berapa gram beda-beda. Kemarin apa sampeyan dari apa soleh 90 ya. Kalau mazhab Syafi'i 20 dinar itu 77,5 gram. Kalau ulama kontemporer yang kemarin saya sebut Wahbah Az-Zuhaili ya, itu 85 gram gitu. 85 gram. Nanti yang lain 90. Yang lebih berat itu mazhab Hanafi 107 gram. Ya. Nah, sampean gawe 85 kena, sampean gawe 90 kena. Ya. Kepingin rada aman 85. Gitu ya. 85 selain yang dipakai. Duwe mas-masan akeh. Gelange misale gelang siji 10 gram, duwe gelang renteng. Ya. Nah, yang dipakai misalnya 15 gram nggak kena, yang disimpan sing gawe duwi-duwian. Ya, kalau sudah mencapai nisab 85 gram atau kalau pun 85 kalau melok sing 90 tapi mungkin terus nggak melok 90 kok niku ning ya. 85 gram emas sakniki pinten? Emas yang murni, bukan emas toko ali-ali. Ya, sekitar 800 ya, 900. Oh, semudun koyoke. Kemarin tuh semudun. Ya tinggal dikalikan. Kalau punya emas-emasan itu bertahan selama 1 tahun per 28 Ramadan, maka 28 Ramadan yang akan datang kalau tidak berkurang dari 85 gram kena. Kalau kira-kira tengah-tengah bulan Sa'ban wisuda ya gak kena. Tahun akan datang. Kecuali sengaja. Nah ini ben katene setahun disuda. Ben katene setahun disuda. Ini bab bangku tanggung jawab nang Gusti Allah. Kan begitu. Kalau memang sudah karena kebutuhan, waduh kebutuhan mendesak. Ini kan harta lebih nih emas ini. Ya, maka kena berapa? 2,5%, gitu ya. 2,5%. Itu emas. Perak juga demikian sama, tapi arang wong duwe perak. Ya, perak itu nanti ukurannya 200 dirham. Ya, 200 dirham. Ya nilainya nanti sama sebenarnya ya, nilainya sama. Baik, bagaimana duwe tanah, duwe iki. Pokoknya sing gak digawe kena. Kalau mencapai nisab. Nek omah sampean nggoni, ngono kena. Sing siji digawe dhewe, sing siji digawe anake wis gak kena. Masih si atas nama pribadi. Siji gawe anake gak kena wis. Iku gak takekno lho ya, gawe entok. Misale ka apa? Ya, tapi gak kena. Kan gitu ya. Tapi nek nganggur, omah nganggur, nilainya mencapai nisab sama nanti. Omah nganggur, nilai mencapai nisab, tapi sik ngredit dereng kena. Sik ngredit. Sik gurung lunas dereng kena, sik dereng lunas. Gitu ya. Omah dikontrakno, ya dikontrakno kena iku memang kena zakat ya.
zakatnya. Baik. Wah, waktu ini entek nih. Zakat penghasilan sama, terakhir ya, zakat penghasilan sama. Konversinya dua, bisa ke emas, bisa ke zakat pertanian. Kalau zakat pertanian penghasilannya adalah misalnya kalau pertanian itu nisabnya 525 kg, 5 pintal seperapat. Nek duwe beras 5 pintal seperapat, maka dikeluarkan zakatnya. Gitu ya. Beras nek gabah 600 sekian gitu ya, 600 sekian kilo. Ya. Nah, nek bayaran sampean kira-kira padha ambek 500 saiki misalnya beras 10.000 misalnya atau 12.000 kari ngepingno, rolas ping 500 kilo. Kan gitu ya, 500 selawi kilo. Duwe bayaran 6 juta. Ya, kira-kira pun kena. Ya, 6 juta. Itu sudah mencapai nisab. Ya. Per ngeluarkan. Jadi konversinya kepada pertanian atau konversinya kepada emas. Kalau kepada pertanian setiap oleh bayaran. Oh, bayaranku gak ulanan kok. Bayaranku itu pokoknya oleh order sakmene. Kalau dia mencapai itu tadi kena, gitu ya. Sudah. Ya. Oleh ikuan ya gitu ya. Atau kalau emas sama 85 gram ya per tahun. Kok angkanya sama, kurang lebih sama nanti ya. Jadi kalau pakai nisab emas ya per tahun. Kalau pakai nisab itu tadi ya per oleh sangu ya gitu ya misalnya, atau per oleh kontrak ya misalnya, itu kena. Saya kira begitu ya. Waktunya tidak cukup ya, jadi dibayar. Ada yang kotor, ada yang bersih. Sebenarnya ada aplikasinya. Nanti kita bahas secara lebih rinci lah nanti ada aplikasinya nanti. Zakatnya itu ada yang kotor, ada yang bersih. Kotor itu cocok untuk yang bujang, pendapatan bersih cocok untuk yang keluarga. Begitu sebenarnya, gitu ya. Ada dua pendapat. Itu dikeluarkan kotor atau dikeluarkan bersih, gitu ya. Kotor itu untuk bujang. Nah, bujang relatif tidak dipotong biaya macam-macam. Bersih itu cocok untuk keluarga dengan tanggungan anak. Nah, gitu nanti. Nah, bersihnya ada nanti biaya minimal, gitu ya. Biaya minimal hidup selama 1 bulan untuk keluarga itu, kebutuhan dia dan anaknya itu ada nanti. Saya kira gitu sementara. Nanti kita sambunglah di waktu yang berbeda. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi